Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian, mari kita awali kajian pada Mas, mau salam? Boleh di belakang sana, Mas. Iya, maaf ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian, mari kita awali kajian pada malam hari dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi pertemuan kita, kajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, rahmati berkahi kami semua yang hadir pada kesempatan ini. Rahmati kami Allah untuk memahami segala perintah-perintah-Mu dan larangan-Mu ya Rabbal Alamin. Mudahkan kami mengamalkannya dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan rahmati kami istiqamah hingga Engkau izinkan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali. Karena tema ini bisa jadi banyak terjadi di masyarakat kita atau tidak, tetapi penting kita pahami karena banyak sekali rentetan yang akan dirasakan oleh mereka yang melakukan hal ini. Tema kajian kita mengenai murtad. Dalam istilah Indonesia tidak didapatkan padanan kata yang satu kata menyatakan bahasa murtad kecuali keluar dari agama Islam. Ya. Indonesia tidak memiliki padanan kata yang spesifik untuk mengekspresikan bahasa murtad kecuali mengambilnya dari bahasa Arab. Ya. Maka murtad itu bahasa Arab, Muslim itu bahasa Arab, kafir itu bahasa, banyak sekali padanan katanya. Maka kalau kita mau meneliti kembali, banyak sekali istilah-istilah Indonesia yang atau istilah-istilah Arab yang terindonesiakan karena orang Indonesia tidak memiliki bahasa yang mumpuni dalam mengekspresikannya. Di antaranya adalah murtad. Apa itu murtad? Adalah kembali ke jalan yang semula dilalui. Secara istilah, murtad bermakna kembalinya orang yang telah beragama Islam, yang berakal dan sudah baligh pada kekafiran karena kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, laki-laki maupun perempuan. Artinya, jika terjadi penyelewengan, pengingkaran kalimat-kalimat yang menunjukkan seseorang menentang agama, dan itu dilakukan oleh orang yang tidak waras, orang gila atau anak kecil, maka hal tersebut tidak berlaku hukum murtad. Rasulullah bersabda, rufi'al qalamu an thalathah, diangkat dosa dari 3 macam orang. Anin naimi hatta yastaiqidha, orang yang tertidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia dewasa, baligh. Wa anil majnuni hatta ya'qil,
dan dari orang yang gila hingga sembuh. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan. Seorang muslim yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur, ya, seorang muslim dipaksa dia, kamu harus mengucapkan ini, tidak menjadikannya keluar dari Islam selama hatinya tetap teguh dalam keimanan, seperti yang terjadi pada Ammar bin Yasir. Setelah meninggal ibunya Sumayyah, lalu disusul ayahnya meninggal karena siksaan. Tibalah Ammar bin Yasir yang berkali-kali ditusuk oleh besi panas, lalu diminta untuk mengucapkan Muhammad pembohong. Kalau kamu ucapkan itu, kamu tidak lagi dipaksa, tidak lagi ditusuk oleh besi panas ini. Akhirnya karena dia tidak kuat menahankan siksaan tersebut, Ammar bin Yasir mengucapkan kalimat kufur. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan, akan tetapi orang-orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Kalau terpaksa, maka seorang tidak dikatakan murtad atau keluar dari millah atau agama. Ibnu Abbas menceritakan orang-orang musyrik mengambil paksa Ammar bin Yasir. Yasir yaitu ayahnya Ammar, Sumayyah ibunya Ammar. Suhaib, Bilal dan Khabbab lalu menyiksa mereka. Sumayyah diikat antara dua unta, lalu kemaluannya ditusuk dengan tombak. Kepadanya dikatakan, kamu masuk Islam karena Muhammad. Setelah itu ia dan suaminya dibunuh. Mereka berdua adalah dua syahid pertama dalam sejarah Islam. Sementara itu Ammar menuruti kemauan mereka. Ia mengucapkan dengan lisannya karena terpaksa. Ammar mengadu kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, bagaimana keadaan hatimu? Ammar menjawab, hatiku tetap teguh dalam keimanan. Rasulullah bersabda, kalau mereka kembali menyiksamu, maka lakukan lagi. Artinya selama disiksa atau dipaksa, maka tidak berlaku hukum kufur bagi orang yang mengucapkan kalimat kufur. Ada pertanyaan, apakah pindahnya orang kafir ke agama kafir lainnya disebut murtad? Pindah dari agama yang satu ke agama yang lain selain Islam, dari Kristen ke Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, selain pada Islam. Orang muslim yang keluar dari Islam disebut murtad, dan baginya berlaku semua aturan yang berlaku untuk orang murtad. Nah, di poin inilah kita harus memahami kenapa ini penting dibahas. Karena kalau orang sudah murtad, akad nikahnya lepas. Ketika suami atau istri menyebutkan kalimat kufur, maka akad nikahnya lepas, rusak akad nikahnya. Langsung mereka bercerai. Dalam pandangan syariat. Ketika ada seorang ayah yang kafir, murtad, maka dia tidak boleh mewarisi anaknya dan anaknya tidak boleh mewarisi dia. Ketika anak murtad, maka dia tidak boleh mewarisi harta ayahnya. Ketika seorang murtad, maka kewajiban-kewajiban syar'i tidak boleh lagi dia laksanakan. Kenapa? Karena dia sudah murtad. Efeknya banyak sekali. Makanya kita dihadapkan dengan bahasa-bahasa orang-orang yang suka mengkafirkan, orang-orang yang suka mengatakan orang lain murtad dan lain sebagainya. Hati-hati, bahasa kafir, bahasa munafik, bahasa murtad ini bahasa yang tidak boleh diobral kemana-mana, karena punya efek yang berat. Sampai Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan, jangan sampai kalian meringankan bahasa murtad kafir. Kenapa? Karena esensi setelah itu begitu banyak akan datang terjadi kepada orang yang bersangkutan
atau orang yang berhubungan dengannya. Harus hati-hati. Apakah vonis murtad ini berlaku hanya untuk muslim yang keluar dari Islam dan pindah ke agama lain, atau juga berlaku untuk orang muslim yang pindah ke agama lain selain Islam? Sungguhnya orang kafir yang pindah dari agamanya ke agama selain Islam merupakan perpindahan dari agama yang tidak benar ke agama lain yang sama tidak benarnya. Karena kekafiran itu satu rumpun, berbeda dengan ketika ia pindah dari Islam ke agama lain. Karena pada saat itu ia pindah dari wilayah hidayah ke wilayah kesesatan dan kekafiran. Itu ya, makanya Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Sebaliknya, mereka yang beriman kepada taghut dan ingkar kepada Allah, mereka keluar dari cahaya menuju ke kegelapan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah telah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima darinya. Surah Ali Imran ayat 85. Ada hadis yang berbunyi, "Man khalafa dinahu dinal Islam fadribu unuqahu." Barang siapa yang agamanya berbeda dengan agama Islam, maka penggallah lehernya. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas secara marfu'. Tetapi pemahaman hadis ini tidak boleh kita pahami secara letterlek. Kita harus memahami bagaimana para ulama memahami hadis tersebut. Imam Syafi'i punya dua pendapat mengenai hal ini. Pertama, ia hanya punya dua pilihan, masuk Islam atau dijatuhi hukuman mati. Pendapat ini sama dengan pendapat Ahmad, satu dari dua pendapatnya. Kedua, tidak mengapa jika pindah ke agama yang sederajat atau lebih tinggi dari agamanya semula. Tetapi jika pindah ke agama yang lebih hina, maka tidak diakui. Jika dari Yahudi pindah ke Nasrani dibolehkan karena keduanya sederajat, karena pada awalnya keduanya berasal dari agama samawi, lalu mengalami perubahan dan sudah diganti oleh agama Islam. Begitu juga dengan orang Majusi yang pindah ke agama Yahudi. Majusi penyembah api, pindah ke agama Yahudi, Yahudi menyembah Allah. Agamanya nabinya Nabi Musa, kitabnya Taurat. Maka ini disebut perpindahan yang lebih tinggi, boleh dilakukan. Atau pindah ke agama Nasrani karena ia pindah ke agama yang lebih tinggi derajatnya. Jika pindah ke agama yang serupa, jika pindah ke agama yang serupa saja diterima, maka pindah ke agama yang lebih tinggi derajatnya tentu lebih diterima. Jika seorang Yahudi atau Nasrani pindah ke agama Majusi, tidak diakui karena ia pindah ke agama yang lebih hina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak menjadi kafir karena melakukan dosa. Itu ya, makanya nggak boleh mudah mengkafirkan. Ya. Kenapa? Karena orang Islam kalau melakukan dosa nggak boleh dibilang kafir. Islam itu mencakup akidah dan syariat. Akidah mengatur keimanan kepada Tuhan, Nabi, hari kebangkitan, hari pembalasan. Sedangkan syariat mengatur ibadah, sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, termasuk budi pekerti dan akhlak, muamalah, hubungan keluarga, hukum pidana, dan hubungan internasional dan lain sebagainya. Islam adalah sistem yang paripurna mengatur semua aspek kehidupan manusia, bukan hanya ibadah tapi sampai pada hubungan internasional. Inilah Islam yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis
serta yang dipahami oleh generasi Islam pertama. Mereka mempraktekkan Islam di semua lini kehidupan. Setiap individu yang loyal kepada Islam adalah bagian tak terpisahkan dari umat Islam yang harus memenuhi ajaran dan aturan Islam. Hanya saja masyarakat itu sendiri, dari orang pandai dan bodoh, orang lemah dan kuat, orang mumpuni dan tidak mumpuni, ada yang bekerja dan menganggur, ada yang serius dan ada yang tidak. Jadi fisik mereka berbeda-beda. Demikian juga kejiwaan, daya pikir dan ruhiyah mereka. Sebagai konsekuensinya, kedekatan mereka dengan Islam juga berbeda-beda tergantung kepribadian dan kondisi lingkungannya. Maka kita akan melihat ada orang-orang yang mampu untuk mengamalkan agama ini secara perfect. Udkhulu fis silmi kafah, masuk dalam Islam secara kafah. Dulu kita melihat ada individu-individu yang imannya kuat, ibadahnya kuat, politiknya kuat, ekonominya kuat, muamalahnya kuat, sosialnya kuat, pandai mengatur strategi perang, dan dia menguasai Al-Quran. Dulu ada, sekarang susah mencari orang seperti itu. Artinya kalau hari ini ada orang seperti itu, maka dia hampir-hampir menjadi prototipe dari gambaran Islam secara menyeluruh. Makanya jangan pernah canggung kita berbicara politik, berbicara SDM, bicara pendidikan, sebagaimana kita tidak pernah canggung berbicara masalah sholat, berbicara masalah toharo, pernikahan secara Islam, karena semuanya diatur dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Surah Fatir ayat 32. Akan tetapi jauhnya mereka dari Islam tidak menjadikan mereka keluar dari Islam, selama mereka tetap loyal kepada Islam. Kalau dulu ada disebut dengan orang-orang yang baru masuk Islam, imannya tergantung ghanimah. Kalau dia dikasih banyak ghanimah, semangat keislamannya. Di antara orang yang seperti ini ada, semoga saya tidak salah bicara ya, ada namanya Abu Sofyan ya. Abu Sofyan bermasuk Islam saat Fathul Makkah. Dari Fathul Makkah pergi ke perang Hunain. Rasulullah lanjut perang ke perang Hunain. Di perang Hunain awalnya kalah lalu menang atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menang, para sahabat membawa ghanimah ya, berupa hewan ternak yang menyelimuti gunung-gunung Madinah. Saking banyaknya, Rasulullah SAW membagi ghanimah 100 unta untuk Abu Sofyan, 100 unta untuk Ikrimah, 100 unta untuk ini. Semuanya dapat kecuali para sahabat kaum Ansor. Padahal kaum Ansor ikut perang juga mereka. Lalu para Ansor sedikit sedih, kok kami yang perang kami nggak dapat. Lalu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini para sahabat Ansor sedih Rasulullah. Mana mereka di sana ya Rasulullah? Lalu sahabat ini bilang, ya Rasulullah, kami hanya bertanya, kok bisa yang itu dapat banyak, kami nggak dapat apa-apa. Lalu apa kata Rasulullah? Bagaimana pendapat kalian? Mereka pulang dengan ghanimah, kalian pulang dengan Rasulullah. Gitu ya. Mereka pulang dengan ghanimah, kalian pulang dengan Rasulullah ada di bersama kalian. Tetapi ini kan hal seperti ini
Jarang kita dapat orang-orang yang luar biasa seperti sahabat seperti ini. Hari ini kalau ada orang seperti itu, masya Allah, luar biasa. Tapi kita akan kesulitan mendapatkan ada orang yang kaya, keren, ya jarang kelihatan di masjid. Ada yang keren politiknya, sama umat Islam nggak dekat. Dia orang Islam, tapi sama umat Islam nggak dekat. Nah, kita membutuhkan sosok-sosok yang memiliki pemahaman yang komprehensif dalam Islam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika tanpa sadar seorang muslim mengucapkan ucapan yang maknanya sudah keluar dari Islam atau melakukan sesuatu yang keluar dari Islam, tapi ia tidak bermaksud keluar dari Islam, tidak secara otomatis menjadikannya murtad karena ia tidak mengerti. Ya, maka orang yang mengerti jangan sampai langsung menjustis orang tersebut. Sebesar apapun dosa yang telah dilakukan dan kejahatan apapun yang dikerjakan, ia tidak boleh dicap telah kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wastaqbala qiblatana wa shalla salatana wa akala dhabihatana fahuwa muslimun lahu malil muslimin wa alaihi ma'alal muslimin." Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kiblatnya sama dengan kiblat kita, salat sebagaimana salat kita, dan memakan sembelihan kita, maka dia seorang muslim. Hak dan kewajiban seorang muslim berlaku untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Maka ada apa dengan mereka yang sangat mudah mengucapkan orang-orang ya sudah kafir gara-gara masalah bid'ah, ya, sedikit melakukan bid'ah, dolalah, finnar, apalagi keluar fatwa. Fatwanya apa? Orang yang buat bid'ah lebih parah daripada orang yang berzina. Coba, kan parah sekali bahasa-bahasa seperti ini, nggak layak dikeluarkan. Seorang orang aja melakukan dosa belum tentu membuat dia keluar dari agama. Lah ini orang melakukan sesuatu yang bid'ah dan bid'ahnya itu dipertanyakan, masih diperselisihkan, lalu kita klaim dia dengan orang kafir, murtad dan sebagainya. Ya mungkin perlulah kita perbaiki hati kita, jangan sampai mudah untuk mengklaim orang lain seperti itu. Rasulullah SAW juga melarang seorang muslim menuduh saudara sesama muslim dengan tuduhan kafir. Nabi bersabda, "Idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma." Jika seseorang mengkafirkan saudaranya, maka pengkafirannya itu mengenai salah satu dari mereka. Artinya kalau dia bilang kafir saudaranya itu tetapi dan benar dia kafir, maka benarlah dia. Tetapi kalau dia mengklaim, menuduh orang lain kafir, sedangkan orang tersebut tidak melakukan perbuatan kafir, maka kekafiran yang diucapkannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Kemudian, kapankah seorang muslim menjadi murtad? Kapan dia dikatakan sudah murtad? Seorang muslim tidak bisa dikatakan murtad kecuali jika ia benar-benar telah keluar dari Islam dengan kehendak hatinya. Allah berfirman, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, artinya sukarela. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa." Sungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya seseorang mendapat apa yang diniatkannya itu. Karena yang mengetahui isi hati hanyalah Allah, maka untuk mengetahui kekafiran seorang diperlukan adanya ucapan atau perbuatan yang benar-benar menunjukkan kekafirannya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan fokusnya adalah pada lisan, bukan pada perbuatan. Bisa jadi perbuatan orang itu melakukan tindakan kafir tapi lisannya tidak, maka tidak bisa dikatakan kafir. Tetapi ketika dia menyatakan kekafiran secara sukarela, maka dia telah
kafir. Bahkan disebutkan Imam Malik pernah berkata, jika seseorang melakukan perbuatan atau ucapan di mana 99% bisa dikatakan murtad dan 1% bisa dikatakan masih beriman, maka ia adalah seorang mukmin. Ya, walaupun kita lihat dia nggak sholat, mabok jalan terus, ganggu masyarakat nggak henti, ya, datang ke masjid sekali setahun, maka jangan pernah mengatakan dia orang hei kafir, jangan pernah. Bahaya. Kenapa? Karena dia masih menjatuhkan dahinya ke tanah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa contoh tindakan atau ucapan yang menjadikan si pelaku murtad dapat kita klaim dia sebagai orang yang kafir jika dia melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengingkari prinsip dasar ajaran Islam, seperti mengingkari bahwa Allah itu esa, mengingkari bahwa Allah menciptakan alam semesta, mengingkari adanya malaikat, mengingkari bahwa Muhammad adalah nabi, mengingkari Al-Quran adalah wahyu dari Allah, mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan, mengingkari kewajiban sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, menghalalkan segala sesuatu yang telah disepakati keharamannya, misalnya menghalalkan khamar, zina, riba, daging babi, dan membolehkan membunuh orang tak berdosa dan mengambil harta orang lain. Termasuk ada istilah yang baru keluar itu di belakangan ini. Jadi khamr itu dipolitisir bagaimana caranya supaya jadi sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Nah, itu juga terjadi di beberapa ormas, Bapak Ibu, di masyarakat kita terjadi itu, Pak. Nah, ini bahaya sekali. Yang kedua, menghalalkan segala sesuatu yang telah disepakati keharamannya. Yang ketiga, mengharamkan apa yang telah disepakati kehalalannya, seperti mengharamkan makanan yang thayyibat. Dulu Rasulullah pernah ditegur Allah ketika mengharamkan madu. Kata Allah, lima tuharrimu ma halallahu lak, kenapa kamu haramkan apa yang telah Allah halalkan untukmu. Yang keempat, menghujat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau para nabi sebelumnya dengan mengatakan kata-kata tidak baik. Misalnya, kan Nabi itu manusia juga, banyak salahnya, banyak khilafnya. Nah, itu bahaya bahasa itu. Sedangkan Allah sendiri sudah menyucikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau nabi-nabi yang lain juga begitu. Yang kelima, menghujat Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta meninggalkan aturan Al-Quran dan Sunnah dan lebih mengutamakan hukum buatan manusia. Di antara perkataan yang patut untuk berhati-hati, bahkan jangan sampai keluar dari lisan kita, adalah dengan mengatakan, ya tidak semua dalam Al-Quran ada, tidak semua dalam Al-Quran ada. Ini bahaya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan bahwasanya segala sesuatu sudah kami ciptakan dengan ukuran dan takarannya. Ya, kita mau nanya apapun sudah Allah Subhanahu wa ta'ala jawab, walau ada beberapa yang tersirat perlu penjelasan dari para ulama. Yang keenam, mengaku bahwa dirinya mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, misalnya yang baru-baru ini yang di Tangerang itu, ya, sampai sekarang masih songong dia. Dia bilang, tadi malam saya ketemu Allah. Awalnya Jibril mau ngomong sama saya, katanya. Saya nggak mau, saya mau ngomong sama Allah langsung, katanya. Baru ngomonglah dia, entah ngomong apa-apa itu. Sampai sekarang dia dilindungi sama sama aparat negara itu. Yang ketujuh, melemparkan mushaf Al-Quran atau kitab-kitab hadis ke tempat yang kotor,
sebagai penghinaan. Maka hati-hati jangan sampai salah melakukan tindakan terhadap kitab suci Al-Quran ataupun yang lain. Kedelapan, meremehkan nama-nama Allah atau meremehkan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, janji-janji Allah, kecuali bagi orang yang baru saja masuk Islam dan belum tahu hukum-hukum dan aturan-aturan dalam Islam. Sebab pengingkaran yang ia lakukan karena ketidaktahuannya. Kita bilang sholat itu wajib loh, masa sih sholat wajib? Gitu, nggak apa-apa. Kita nggak usah responsif. Nanti kita ajarin dia pelan-pelan supaya dia paham. Dalam agama Islam ada perkara-perkara yang merupakan ijma ulama atau kesepakatan, tetapi perkara-perkara itu tidak diketahui kecuali oleh kalangan tertentu. Karena itu orang yang mengingkarinya tidak dapat dihukumi kafir, bahkan kesalahannya termaafkan karena tidak tahu. Seperti tidak boleh menikahi wanita sekaligus bibinya. Pembunuh tidak mewarisi orang yang dibunuhnya. Nenek mendapat warisan sebesar 1/6, dan perkara-perkara lain yang tidak semua orang-orang umum paham. Termasuk yang dikecualikan adalah bisikan-bisikan yang mengganggu dalam hati, karena termasuk yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla tajawaza li ummati ma waswasat bihi wa haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam bihi." Sungguhnya Allah mengampuni untuk umatku apa yang terbesit dalam hatinya selama ia belum mengucapkannya atau melakukannya. Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ada sejumlah orang dari para sahabat Nabi mendatangi beliau dan bertanya, di dalam Islam, di dalam hati kami terkadang ada sesuatu yang takut kami ucapkan. Nabi bersabda, tetapi ada. Mereka menjawab, betul. Nabi bersabda, itu bukti keimanan. Saya ulangin, para sahabat mendatangi Nabi SAW dan bertanya, di dalam hati kami terkadang ada sesuatu yang takut kami ucapkan. Nabi bersabda, tetapi ada. Mereka menjawab, betul, ada. Nabi bersabda, itu bukti keimanan. Artinya mereka mau ngomong tapi ditahan, khawatir sesuatu. Penahanan itu adalah tanda dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu yatasaaluna hatta yuqala hadza khalaqallahu al-khalqa. Faman khalaqallah faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah." Manusia terus bertanya-tanya hingga ada yang mengatakan Allah menciptakan makhluknya. Lantas siapa yang menciptakan Allah? Jika ada yang mendengar seperti itu, maka ucapkanlah aku beriman kepada Allah. Ya, ini kadang mungkin terjadi seperti itu. Atau bahasa-bahasa Allah nggak adil, doaku nggak ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada itu. Ya, kok bisa dianggap Allah tidak adil? Nah, terkadang hati kita berbisik, di sana ada orang yang sholat kok kaya, saya jaga sholat, jaga puasa kok ya susah hidup saya. Ada bahasa-bahasa begitu, tapi kita tahan. Kenapa? Khawatir ada setan yang membuat kita semakin rusak. Maka penahanan itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada dua pertanyaan. Ya. Pertama, bagaimana hukumnya seseorang yang karena salah Gimana? guru
Salah? Salah guru, salah guru. Salah guru. Salah guru. Oh iya. Karena salah guru sampai akhir hayat hidupnya memiliki pemikiran takfiri. Memiliki pemikiran takfiri. takfiri. Oh ya. Umat Islam selain golongannya. Padahal ilmu belum sampai kepadanya. Yang kedua, ini adalah kasus tentang hukum poligami. Ya. Ada seseorang yang memiliki 4 istri. Kemudian di perjalanan waktu istri kedua dicerai. Lantas beliau menikah lagi dan akhirnya memiliki 4 istri lagi. Karena satu hal, istri keempat dicerai. Di perjalanan tiba-tiba rujuk kembali dengan istri yang kedua. Padahal istri yang kedua tadi belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Itu bagaimana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ada orang yang salah guru sehingga memiliki pemikiran takfiri, di akhirat dia nanti bersama gurunya. Ya, di akhirat dia bersama gurunya. Karena setiap kita itu akan dibangkitkan bersama orang-orang yang kita cintai. Lah gimana? Dengan apa namanya? Dengan keterbukaan teknologi, kemudian dialog, orang-orang yang memiliki pikiran takfiri kerap menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Guru mana yang ngajarin kita itu? Guru mana? Guru mana yang ngajari kamu harus merasa lebih baik dari orang lain? Guru mana itu? Sampai sekali berbaginda sallallahu alaihi wasallam apakah menasihati para sahabatnya, bisa jadi orang lain lebih baik daripada dirimu. Dan kita harus menganggap orang lain lebih baik daripada diri kita. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Man tawaddu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang rendah hati, dia lebih bagus daripada saya, maka Allah angkat derajatnya. Barang siapa yang sombong, maka Allah akan hinakan dia. Bahaya. Maka orang-orang yang tidak open minded, di hadapannya sudah jelas ini ada guru lah, nyaman dengan satu guru, maka dia akan dibangkitkan bersama gurunya nanti. Ketika sahabat datang ketika ada salah satu dari pembantu baginda sallallahu alaihi wasallam, semakin sayangnya Rasul panggil dia. Rasulullah bilang begini, wahai fulan, kamu mau apa dari saya? Apa yang paling kamu inginkan? Kata orang ini, ya Rasulullah, kalau seandainya boleh meminta, satu hal yang ku minta, aku bersamamu di surga. Kata pembantunya, apa kata Rasulullah? Kalau begitu, bantu saya dengan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Rasul tetap mengarahkan dia kepada amalan yang baik. Lah kita kalau menuntut ilmu, amalan kita semakin menurun, lidah kita semakin gak karuan, akhlak kita semakin buruk, berarti Anda salah guru. Kalau sudah tahu salah guru, masih nyaman, maka Anda akan dibangkitkan dengan guru Anda itu. Bahaya itu. Ini yang pertama. Yang kedua, sifat pernikahan dan talak itu sama dengan 1, 2, dan 3. Kita akan lanjut setelah azan insyaallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula. La haula wala quwwata. La haula. La haula. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada seorang yang punya istri 4, cerai yang kedua, lalu nikah lagi, cerai yang keempat, lalu istri yang ditalak yang nomor 2 itu kembali dia nikahin. Talak ada 3, 1, 2, 3. Kalau ada seorang suami yang mentalak istrinya talak 1, lalu selama 3 bulan berturut-turut dia boleh rujuk kapanpun kepada istrinya. Masa itu masa iddah namanya. Dia boleh, masa ini dia boleh kapanpun rujuk. Dia ceraikan istrinya jam 1 siang tadi, jam 1:30 mau rujuk boleh. Sampai memanjang waktunya 3 bulan berturut-turut. Tetapi kalau dia tidak rujuk kepada istrinya dalam masa ini, maka langsung istrinya free, boleh dinikahi oleh siapapun. Begitu? Nah, boleh dinikahi oleh siapapun. Dan orang yang paling utama yang menikahi dia adalah suaminya, mantan suaminya. Kalau masih hitungan 1 dan 2. Kalau hitungan 3, barulah dia harus menikah dengan yang lain dulu. Tapi kalau masih 1, 2, ternyata nggak rujuk, udah setahun 2 tahun nggak rujuk, dan dia belum nikah juga istrinya, mantan istrinya, maka dialah laki-laki yang paling utama menikah dengan mantan istrinya itu. Nah gitu. Jadi kalau katanya begitu. Kalau dia talak 3 tidak boleh, walaupun dia sudah berapa tahun tidak ada orang datang kepada dia, tetap tidak boleh dia dinikahi oleh istrinya, suaminya yang pertama tadi. Begitu ya Pak ya. Yang lain silakan Bapak Ibu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, saya teringat dulu ada kisah Nabi itu, dia sudah beriman, dia orang Mekah, kemudian dia waktu itu sedang berperang ya antara kaum musyrikin Mekah dengan Madinah. Nah, itu kemudian ada yang murtad gitu. Ini karena ini saya kaitkan dengan prinsip dasar dalam Islam, yaitu la ikraha fiddin, artinya tidak ada paksaan dalam agama. Itu penerapannya bagaimana ini? Jadi kalau dalam Nabi tadi dia dihukum mati karena ada masalah politik di situ. Kalau di negara kita yang bukan dalam masalah menganut syariah Islam, untuk orang yang murtad itu secara syariah bentuk hukumannya bagaimana gitu. Terima kasih. Ya. Pertama, kalau kita merujuk pada sejarah yang pernah ada, mereka yang murtad dari Islam
zaman dahulu ini kisahnya hampir rata-rata jarang yang ditebas lehernya, Pak. Rasulullah hanya menyampaikan kepada kita hukuman, bentuk hukuman, dengan catatan bahwa orang yang murtad itu berada di wilayah Muslim, wilayah Islam. Tidak ada apa-apa, tidak ada angin dan hujan, dia milih murtad. Maka hukuman atau keputusan hukuman dia itu ada di tangan hakim. Tapi kalau konteksnya seperti tadi, ada orang yang keluar dari Islam bersatu dengan orang-orang yang kafir, maka tidak harus orang Islam jemput dia, menggal leher dia, nggak harus. Tidak harus. Nah, kalau sekarang penerapan itu tidak boleh dilakukan karena kita tidak memiliki tuntunan hukum Indonesia yang mengarah ke situ, Pak. Dan kita mau tidak mau, terpaksa atau sukarela, tidak bisa main hakim sendiri. Syariat Islamnya seperti ini, maka diterapkan seperti ini. Siapa yang mengetok palu, siapa yang mengeksekusi? Nggak ada. Dan ini terjadi pada hukum-hukum yang lain. Tetapi kalau kita ambil syariatnya, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang murtad dari agamanya dengan kriteria tidak terpaksa, sukarela, ya, kemudian dia dalam keadaan sadar, maka dipenggal lehernya. Kalau kita merujuk pada syariat Islam. Begitu ya, Pak ya. Silakan, Pak. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar dari Muntawif ketika katanya di Makkah, setelah Mekah itu darah halal karena jalan dan jagung. Nah, sedangkan kalau di sini di Malioboro banyak yang jualan itu bukan mengharamkan yang halal sebenarnya. Iya. Jadi memang khusus di tanah haram, Bapak Ibu, di Haramain itu memang banyak sekali larangannya. Di antaranya dilarang mengeksekusi binatang-binatang yang berada di dalamnya. Itu ya. Kemudian dilarang mematahin ranting-rantingnya. Sampai begitu, Pak. Saya mohon maaf, pernah saya dulu pas menjadi penterjemah Kementerian Dakwah dan Wakaf di sana. Saya pas masuk pintu kantor, jadi ada pohon di sana. Dalam pendapat saya pohon ini mengganggu rantingnya. Saya patahin, Pak, dimarahin saya, Pak. Itu ranting pohon ya, dimarahin. Apa kata mereka? Kamu nggak baca hadis Rasulullah, dilarang mematahi ranting-ranting yang ada di Haramain. Saya cuma berpikir loh, terus kalau kita mau buatnya indah nggak dipatahin, gitu ya. Tapi itu hadisnya, Pak. Hadisnya seperti itu. Kecuali memang ada kebutuhan khusus yang membuat kita melakukan seperti itu, dan itu harus koordinasi bersama, Pak. Itulah landasannya kenapa dilarang. Bukan karena zatnya yang haram, tetapi karena keharaman tempatnya itu. Bukan keharaman zat yang mau kita eksekusi tersebut. Kalau di Indonesia karena bukan tanah haram, maka perlakuannya berbeda dengan yang di tanah haram. Begitu, Bapak Ibu. Semoga Allah izinkan kita terus berupaya menyempurnakan pemahaman kita. Dan saya mohon izin Bapak Ibu, mungkin 2 pekan ke depan kajian fikihnya mungkin kajian mandiri masing-masing. Insya Allah tanggal 7 sampai tanggal 16 kami mengadakan perjalanan umroh insya Allah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala rahmati kita menziarahi 2 tanah haram dalam waktu yang dekat insya Allah. Mari kita sempurnakan pertemuan kita dengan alhamdulillah dan kepertemuan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.